Shalom, Kak Ica bersuka cita kembali bersama-sama dengan adik-adik dimanapun kalian berada, bertemu kembali hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama semua berdoa bersama-sama. Mari tutup matamu, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, ini hari yang sangat luar biasa karena dimana kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, dan kami mau mendengar firman Tuhan saat ini. Kami mau pakai telinga kami Tuhan untuk mendengar dan duduk dengan baik ya Bapak. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang Engkau sampaikan buat anak-anak yang luar biasa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Hari ini Kak Ica sangat bersemangat karena Kak Ica membagikan sebuah cerita yang luar biasa. Semua cerita yang kita luar biasa, dan jadi lebih luar biasa lagi Kak Ica mau bagikan cerita ya di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas itu ada di Perjanjian Baru, adik-adik boleh buka. Judul perikopnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Apa judulnya? Yes. Kak Ica akan bacakan dari ayat 25 sampai 37. Adik di rumah atau dimanapun kalian berada, simak dengan baik-baik ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus padanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus padanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, luar biasa ya ceritanya. Waktu itu melalui cerita ini ada seorang ahli Taurat yang mau mencobai Tuhan Yesus. Dia tanya, "Tuhan, gimana sih supaya memperoleh hidup yang kekal?" Mereka sudah tahu jawabannya. Dan Tuhan Yesus bilang, "Ya perbuatlah demikian." Terus dia cobain lagi, dia tanya lagi, "Terus siapa sih sesama yang harus kita kasihi itu?" Nah, akhirnya Tuhan Yesus beri gambaran yang seperti tadi. Ada orang Samaria yang murah hati. Nah, ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tuhan Yesus mulai bercerita. Lalu tiba-tiba datang seorang perampok. Dia selain merampok, perampok itu memukul, melukai si orang Yahudi ini sampai setengah mati, sampai luka, dia tidak bisa bangun lagi. Dan apa yang terjadi? Setelah perampok itu meninggalkan dia, ada seorang imam. Ya, 31. Kebetulan ada seorang imam lewat. Dia melihat seorang imam ini. Seorang imam tuh kenal Tuhan Yesus, pasti kenal firman Tuhan, tapi dia melihat, dia tinggalkan. Dia melewati si orang Yahudi ini. Sudah, orang yang pertama. Yang kedua, ada seorang Lewi. Orang Lewi ini pun datang.
seorang Yahudi itu yang sedang terluka, tetapi ia hanya melihat dari seberang, dia melewatinya lagi. Tetapi ada orang yang ketiga, Tuhan Yesus bercerita, ini adalah orang Samaria. Adik-adik tahu ya, kalau orang Samaria itu orang yang dibenci oleh atau dimusuhi oleh bangsa Yahudi. Jadi seorang yang luka ini pasti berpikir, tidak mungkin dia mau menolong saya. Tetapi apa yang orang Samaria ini lakukan, adik-adik? Orang Samaria ini melihat, lalu dia menghampirinya dan merawat luka-lukanya, dibalut luka-lukanya, dikasih minum, diminyaki. Dan itu pada pembekalan si orang Samaria ini untuk pergi. Tapi walaupun dia tidak kenal, dia bantu orang Yahudi ini. Dan tidak cukup sampai situ, orang Samaria ini membawanya ke penginapan untuk dirawat. Padahal tidak kenal ya, tapi dia bantu sampai ke penginapan. Dia beri uang kepada si tempat penginapannya, 2 dinar. Dia katakan, belanjakan, gunakan untuk merawat orang Yahudi ini. Tetapi jika kurang, nanti akan kuberikan kembali jika aku sudah kembali. Nah, adik-adik tahu, Tuhan tanya sama ahli Taurat, dari ketiga orang ini, menurut kamu siapa yang menunjukkan belas kasihannya? Nah, mana yang menunjukkan bahwa dia mengasihi? Dan ahli Taurat itu menjawab apa? Yang ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik, itu adalah perintah Tuhan, bukan perintahnya Kak Ice, bukan perintahnya Bapak Gembala mungkin, tapi ini adalah bukan perintahnya Mama Papa, tapi ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang katakan, Tuhan Yesus katakan, kasihilah sesamamu. Kak, berarti yang aku kasihi itu siapa? Orang yang aku kenal aja. Lihat, orang Samaria tidak kenal sama orang Yahudi. Jadi ketika kita mengasihi, kita tidak melihat siapa orangnya. Siapapun itu, tetanggamu, saudaramu. Dan ketika engkau mengasihi, engkau berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain, engkau murah hati, ingat, itu berikanlah dengan sukacita dan tanpa pamrih, tanpa mengingat-ingat, aku kan sudah baik sama kamu, kamu harus baik dong sama aku. Tidak ya. Nah, adik-adik, dimanapun kalian berada, kita mau sama-sama, Kak juga mau belajar, kakak-kakak semua mau belajar ya, Mama Papa juga di rumah, kita mau belajar bersama-sama untuk mengasihi sesama kita, karena itu adalah perintah Tuhan ya. Karena Tuhan mau di ayat yang ke 28 katakan, kata Yesus padanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Nah, dikatakan kita akan hidup. Kenapa? Ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan mau kita semuanya mengasihi dengan penuh cinta kasih. Kak, agamanya dia kan beda sama agamanya aku, misalkan ya. Kak, dia kan sukunya beda sama sukunya aku. Nah, adik-adik ingat, firman Tuhan, siapapun kita harus saling mengasihi. Apapun keadaan mereka, kita harus saling mengasihi. Ada cinta kasih yang Tuhan kasih buat kita semua. Bukan cuma Kak Ica, bukan cuma hamba-hamba Tuhan, tapi adik-adik juga punya. Adik-adik mau seperti orang Samaria murah hati, amin. Mengasihi tanpa minta imbalan. Mengasihi, memberi karena memang kita mau memberi dengan sukacita. Amin. Amin. Jadi apapun yang kalian miliki, apapun yang kalian mau memberi, berilah dengan penuh sukacita buat orang-orang yang memang dia perlu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Itu firman Tuhan hari ini. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengasihi sesama kita, bukan hanya yang sesama agama atau sesama suku, tapi kita siapapun, maupun kita berbeda agama, berbeda kulit, berbeda suku, kita harus saling mengasihi. Mari sama-sama, kalau adik-adik memilih seperti orang Samaria, atau mungkin saat ini Kak Ice, saya masih belum seperti orang Samaria, saya mau berubah. Yuk sama-sama, Kak Ice juga mau, Kak Ice juga mau terus diperbaharui setiap hari sama Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari semua tutup mata, lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Bapa. Kami mengucap syukur
Kami mau belajar Tuhan. Firman katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kami mau mengasihi sama kami, bukan karena kami meminta imbalan kembali Bapa, tapi kami benar-benar mau memberi karena kami tahu inilah firman-Mu. Kami mau bagikan sukacita yang daripada Tuhan untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk apa yang bisa kami beri buat semua yang kami kenal, semua mungkin yang kami tidak kenal. Taruh hati kami Tuhan, kerinduan yang besar, mengikuti menuruti firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Sukacita yang besar yang daripada Bapa kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari anak-anak penuh sukacita, anak-anak yang murah hati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, jadilah mengasihi sesama kita dimanapun kita berada. Haleluya, amin.